Baik, langsung saya mulai saja. Oke, sebelumnya, potong ya. Oke, sebelumnya Mas Ginta posisinya lagi enak ya? Maksudnya enak tuh masalahnya, maksudnya duduknya nyaman. Ini juga teman-teman berdua juga duduknya lagi enak gitu ya? Sip, aman. Oke. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Oke, di sini ada Mas Ginta ada. Waduh, ini Hafiznya ada 2 ya? Satu Hafiz Zaki sama Hafiz Fakih. Ya, oke, sip. Terus Mas Ridwan Muhammad Ridwan Ar-Rahman. Ya, oke, kita mulai hadir. Sama lagi Mas Irfan. Oke. Lanjut. Nah, pada Zoom kali ini saya akan sedikit cerita. Untuk yang di Zoom, pastikan baterai smartphone sama komputernya aman. Jadi Mas Ginta, Mas Hafiz, Mas Irfan, nanti kalau kan lewat HP nih, dan nanti apa namanya, pastiin baterai HP-nya ngecas gitu ya. Sama ini. Oke. Terus yang kedua, posisi ruangan dan badan nyaman. Oke, karena kita kelas online, jadi ya slow-slow aja ya. Terus video on, audio off. Nah, di sini nyala kameranya. Nah, kalau misalnya lagi tidak ada, kalau misalnya saya langsung aja dipotong gitu, nggak apa-apa. Yang keempat, nah ini paling penting, siapin camilan. Ini karena kita santai, kalau misalnya ada snack enak nih. Karena di depan nggak ada ya. Aduh, ya udah apalah. Oke, yang terakhir yang kelima adalah fokus dan catat hal penting. Ya, di sini saya mengerti bahwa kalau misalnya teman-teman di sini kan teknik permesinan, di mana kurikulumnya berhubungan dengan proses permesinan, ya, yang terutama yang berkaitan dengan mesin yang besar ya, kayak bubut, kayak phrase, kayak ada second broaching nggak? Second broaching itu yang ngebolongin di tengah, srek gitu. Nggak ya? Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya cuma sekedar sharing aja tentang apa yang menjadi landasan saya, wawasan saya itu tentang pengawasan. Oke, nah dulu saya pernah menjelaskan nih tentang keselamatan dan kesehatan kerja di dalam dunia pengelasan. Nah, sekarang saya coba mau refresh kembali, calling kembali, apa sih nama-nama setiap alat untuk menjaga keamanan diri. Oke. Yang pertama, ini namanya apa? Ya. Ada yang mau jawab, teman-teman? Yang di Zoom? Helm, Pak. Ya, kedok kelas ya. Yang kedua? Yang kedua itu masker, Pak. Ya, ada yang bilang safety masker, tapi yang lebih tepat adalah respirator. Respirator itu adalah bukan alat bantu nafas ya. Memang dia untuk fungsinya adalah untuk memfilter udara yang dari luar untuk bisa dihirup sama kita. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 3. Apa ini kira-kira? Sarung tangan las, Pak. Ya, sarung tangan las. Nah. Nomor 4. Kalau Pak, maaf Pak, terlambat Pak, baru sampai rumah. Ya, nggak apa. Lanjut aja. Yang keempat, ada yang mau jawab? Yang depan? Ya, ya, wearpack bisa. Untuk biasanya kalau misalnya welder biasanya dia senang kenyamanan ya. Memang ada yang nyamannya pakai wearpack, cuma kan dia kan satu dengan celana ya. Ada beberapa juga yang suka dengan
jaket jeans atau jaket denim. Gitu. Oke, yang terakhir nomor 5. Sepatu safety, Pak. Sepatu safety, ya benar. Ya, ini untuk keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan K3 yang biasa dipakai di dunia pengelasan. Sekarang lanjut. Nah, ini akan saya tampilkan bagan biasa workshop las itu kayak apa sih. Nah, sekarang saya coba cek. Nah, ini kelihatan nggak nih? Huruf A itu menunjuk ke yang kayak seperti garis ini. Itu kira-kira apa ya? Itu elektroda, Pak. Ya benar, elektroda. Lanjut, yang B ini ada yang tahu namanya apa? Ya, benar, ini holder ya. Holder apa namanya? Ya, elektroda holder atau holder elektroda. Oke, yang terakhir, nah ini yang buat jepit di meja, ada yang tahu namanya apa? Ada ya, klem apa namanya? Tahu nggak? Work lab, Pak. Ya, ada namanya work lab. Nah, cuma di sini kita lihat di bagian huruf C ini, dia klemnya menjepit di meja kerja dan menyambung di mesin las. Itu namanya adalah klem massa. Ya, massanya MASSA. Ya, ini fungsinya dia sebagai kutub negatif dan elektroda holder elektroda itu kutub positif dan itu bisa ditukar tergantung dengan proses apa yang sedang dipakai. Oke, yang terakhir karena kalian sudah pernah di depan ini udah pernah ngelas tinggi ya, ngelas lurus. Ya. Kan yang di Zoom ini juga udah pernah ngelas lurus. Ini kira-kira ada yang tahu nggak ini salahnya di mana? Ini nunduk semua ini. Menurut saya apinya kejauhan, Pak, karena itu ada bintik-bintiknya kecil, Pak. Ya, oke. Nah, ini namanya bintiknya apa, Pak? Bintik yang namanya apa? Nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, oke. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi jenis cacat. Atau nama bahasa Inggris adalah welding defect. Nah, di sini saya perkenalkan juga, nama unit kompetensinya adalah memperbaiki hasil pengelasan dengan SKKNI yang baru, nomornya C25 LAS 01026001. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan sebenarnya sih ini terlalu teknis, tapi saya cepat aja. Jadi untuk roadmap-nya adalah ini dari kebutuhan pelatihan, dari analisis yang ada di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, kolaborasi dengan bidang pelatihan dan produktivitas, dan bidang penempatan tenaga kerja. Nah, untuk di Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan LAS, punya program pelatihan namanya LAS Industri. Jadi, semua program yang ada di PPKKPL, yang namanya 3G, 4G, 5G, pelat, IPA, SMAW, GMAW, GTAW, itu semuanya dalam rumpun LAS Industri. Jadi kalau di kementerian, itu ada 3 kejuruan LAS. Yang pertama adalah LAS Industri, yang kedua adalah LAS Listrik, yang ketiga adalah aplikasi. Bedanya apa? Saya kurang tahu. Cuma untuk LAS Industri, biasanya kita yang seperti kayak kalian tahu, yang tebal-tebal 8 mili, 10 mili, dan yang pengelasannya lebih dari sekali jalan. Oke, dari program itu ada beberapa unit kompetensi. Salah satunya yang saya ambil adalah memperbaiki hasil pengelasan. Lalu elemen kompetensi ada 2, yaitu yang pertama yang saya ambil ini adalah melakukan persiapan perbaikan. Lalu biasanya elemen kompetensi ada 2. Satu, melakukan persiapan perbaikan. Yang kedua adalah melakukan perbaikan. Lalu untuk yang dari elemen kompetensi ini ada kriteria unjuk kerja. Salah satunya adalah jenis cacat
diidentifikasi. Makanya ini saya perkenalkan karena kalian sudah pernah rigi lurus supaya tahu oh ini lasnya benar nggak sih? Oh las gua salah. Kalau las saya salah, di mana sih salahnya? Tuh. Oke. Lanjut, tujuan dan manfaatnya adalah bisa menjelaskan pengertian cacat sesuai standar dan macam-macamnya sesuai standar. Manfaatnya, pelatihan ini dapat berguna dalam membangun kualitas dalam diri atau built-in qualities sejak dini pada proses pengelasan. Oke, untuk manfaatnya nih saya jelaskan sebentar ya. Untuk Mas Hafiz sama Mas Gita, suara saya masih jelas nggak? Atau suara saya putus-putus gitu? Agak putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya, oke. Kalau segini jelas nggak? Jelas. Oke, berarti saya Pak. kencengan dikit ya. Nggak apa lah ya. Kalau berdua di depan ini, kalau misalnya kencengan, maaf ya. Karena Zoom juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini manfaatnya gini. Karena kan di sini teman-teman di sini akan masuk ke dunia kerja ya. Dunia kerja, dan biasanya kalau misalnya anak SMK biasanya menjadi teknisi ya. Nah, di sini walaupun kalian misalnya disuruh oh tolong buat ini, oh tolong susun ini, kalian juga harus bisa dalam setiap hasil pengerjaan kalian itu juga dilihat kualitasnya. Biasanya kan kalau misalnya cek kualitas, kita tunjukin ke bos atau atasan ya. Bang, ini udah benar atau belum? Bang, ini caranya kayak gini bukan? Kadang-kadang kayak gitu ya, kalau kita belum tahu ya. Nah, di sini saya juga menjelaskan supaya kalau misalnya bos kalian nggak tahu, kalian juga, oh ini udah tahu nih, saya salah, oh ini harusnya dibenerin nih. Tuh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Di sini kalau teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung atau misalnya, Pak suaranya masih putus-putus Pak, langsung dipotong aja ya, langsung open audio. Oke, di sini definisi cacat pengelasan itu adalah yang sering dipakai dalam dunia pengelasan. Itu adalah standar ISO 5817 2014. Itu tentang standar keberterimaan hasil pengelasan. Cacat las adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan. Berarti ada dua faktor. Yang pertama adalah hasil pengelasannya ada. Yang kedua, tidak memenuhi syarat keberterimaan. Berarti dia punya standarnya. Penyebab cacat las dapat dikarenakan adanya dua hal. Yang pertama, prosedur pengelasan yang kurang tepat. Nah, di sini biasanya kalau kita ngelas SMAW, kan udah pada makin SMAW ya. Nah, dilihat, satu, materialnya sudah benar atau belum. Yang kedua, elektrodanya udah cocok atau belum. Biasanya kan kita sukanya, langsung pakai elektroda yang di depan. Ya, misalnya apapun. Nah, itu sebenarnya ada prosedur tertulisnya. Contoh misalnya, kalau di BBPLK Serang, di BLK Pabrik Kereta Pusat, itu ada namanya welding procedure specification, di mana semua prosedur yang terkait pengelasan 3G SMAW, nah itu spesifiknya 3G SMAW itu bisa tertulis. Misal, contoh, pelatnya harus minimal 8 mili. Yang kedua, misalnya, contohnya elektroda root E7016. Terus diameternya berapa dan lain sebagainya, itu ada di situ. Yang kedua, bahan dan atau peralatan yang tidak sesuai. Nah, ini juga dilihat dari WPS-nya. Semua welder, semua juru las itu berpegang kepada WPS, welding procedure specification yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Nah, jenis cacat itu ada dua. Yang pertama adalah cacat las internal, ada di dalam lasan. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada 3 panah sini, namanya slack inclusion. Nah, karena sini saya jelaskan secara
Ini aja ya, secara umum aja. Yang kedua adalah cacat lihat dengan mata. Nah, bedanya apa? Tidak perlu dihancurkan terlebih dahulu. Nggak harus dibuka dulu mata telanjang, langsung dilihat dari kulitnya. Kalau untuk cacat las internal, dia harus dihancurkan dulu. Misalnya kalau di sini kita lihat, dia harus dibelah dulu. Baru kelihatan. Oh, itu ada di dalam ada kotoran. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus untuk cacat las visual. Kenapa? Karena setelah juru las selesai mengelas, prosedur pertama untuk menentukan benar atau tidak itu dari visual inspection atau inspeksi visual dengan mata. Sebelum nanti dites dengan yang lain. Cuma harus pertama-tama harus lolos tes visual dulu. Kalau enggak ya sudah diulang kerjaannya. Nah, di sini saya akan jelaskan tiga besar cacat yang sering terjadi pada hasil lasan. Yang pertama adalah undercut. Undercut adalah bentuk seperti cerukan pada benda kerja. Di sini kalian bisa lihat, sini nggak bisa ya. Di gambar di kanan atas itu ada kayak semacam cerukan ya, undercut. Baik ada yang di atas maupun ada yang di bawah. Oke, sebelum saya jelasin atas apa, bawah apa, di sini kalian lihat di pojok kanan atas itu ada dua panah ya, undercut. Itu namanya kita biasa sebut dengan capping, cap topi. Itu biasanya kalau kita bilang capping atau berarti bagian yang ada kubahnya, kubahnya lebih lebar. Kalau yang di bagian bawah ini namanya root atau akar, tapi bisa kita bilang root. Penyebab cacat undercut itu ada 3. Yang pertama, ampere terlalu besar. Nah, ini biasanya kalian bisa lihat sendiri ya pas di workshop ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau kalian pada waktu itu nggak ada ini ya, nggak ada yang ngelas ya, yang lain ya. Cuma sendirian yang ngelas ya. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau yang teknisi yang sekarang itu dia ampere selalu gede tuh. Supaya dia cepat cairnya. Nah, biasanya kalau cepat cairnya, kalau gerakannya itu tidak mulus, itu bakal lubang-lubang seperti ini. Lubang-lubang di pinggirnya, yang tadi gambar sebelumnya. Yang kedua, nah ini, karena pengennya kerjaan cepat selesai, maka kecepatan las terlalu cepat. Jadi dia naiknya itu cepat. Yang ketiga, ayunan kurang merata. Nah, itu tadi, karena pengen buru-buru selesai, maka dia ngayunnya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang sesuai, nah itu tidak konsisten. Cara mencegahnya di sini ada 3, yaitu sesuaikan ampere seperti di WPS. Yang kedua, kecepatan las diturunkan sesuai WPS. Yang ketiga, ya kalau katanya Bang Jo, practice make perfect. Habis itu berlatih. Oke, itu ya catatan pertama. Ada yang mau ditanyakan? Yang di depan ada yang mau tanya? Cekungannya tuh kalau misalnya kayak kalau di sini kalau misalnya besi kayak di kena sesuatu kayak penyok gitu. Nah, ya kayak gitu. Kayak cuak gitu atau cuil gitu. Itu ada kata namanya. Oke, saya lanjut ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini namanya incomplete penetration. Jadi, cacat pada root, nih, bagian paling bawah, di mana hasil lasan tidak menembus kampuh. Di sini kalian bisa lihat gambar di pojok kiri atas. Ini bagian capping bagus, cuma bagian root, atau bagian bawah lasan, nggak nembus. Nah, ini cacat. Kalau misalnya ini diteruskan kepada customer atau pelanggan, ini kalau misalnya ada gagal, misalnya di tangki ada yang bocor, ini salah satu penyebab itu bisa salah satunya gara-gara
incomplete penetration atau penetrasi yang tidak sempurna. Oke, hasil lasan tidak tembus kampuh benda kerja masih kelihatan. Jadi masih mulus bekas kalau misalnya kita lihat besi itu bekas pinggirnya itu masih mulus, belum kemakan sama hasil lasan. Tapi bagian belakang ya. Kalau bagian depan nanti ada lagi. Penyebab cacat ini 1 ampere terlalu kecil. Nah, si welder mengelas cuma ampere kecilan, jadinya cairan kalau kalian lihat kan ada cairan kayak merah gitu ya, itu nggak nembus ke belakang. Nah, tahu yang nembus belakang dari mana? Nanti kalau misalnya ikut pelatihan 3G itu nanti kalian kelihatan. Yang saya kasih gambarnya ya. Kalau cairan yang nggak turun ke bawah, nah itu berarti nggak nembus itu. Kalau misalnya dia masih ke atas, itu berarti dia masih berusaha untuk nembus rootnya. Oke. Yang kedua, jarak elektroda terlalu tinggi. Nah ini biasanya yang teman-teman yang masih baru nih, kadang-kadang kalau ngelas kan ini pelat, terus elektroda masih di atas gitu kan. Jadi hasilnya kayak kecil gitu ya, kayak tipis gitu. Nah itu kalau bisa nanti, kalau misalnya kalian disuruh ngelas, masukin aja. Jadi api las itu harus berada di dalam cairan supaya bagus. Kalau misalnya di atas ya nanti nggak nembus besinya. Nah, kalau spatter, jadi gini. Cara ngatasin spatter itu nanti berarti itu terlalu dalam. Nah, itu apa indahnya pengelasannya. Itu kadang-kadang jangan terlalu jauh sama jangan terlalu dalam. 1 jangan terlalu dalam, yang kedua sudutnya jangan terlalu miring. Ingat, ini kalau misalnya ini pelat dan ini elektroda, kalau kalian mau bikin gigi lurus 45 derajat, habis itu ke badan kalian miringkan sedikit, sekitar 10-15. Biasanya kalau spatter gini, agak miring gitu. Atau misalnya karena nggak kelihatan kan biasanya kan kalau yang baru suka ngelas gini, coba kalian nanti kalau ngelas dideketin kepalanya supaya kelihatan cairannya. Gitu. Sama yang ketiga adalah root gap terlalu lebar. Kalau root gap terlalu lebar kan biasanya kita pengelasan itu kan menyambung 2 benda kerja. Nah itu kadang-kadang kalau root gap kelebaran, cairannya nggak nyampe dalam. Cara mencegahnya adalah sesuaikan ampere kali diameter, dan yang ketiga adalah sesuaikan root gap dengan WPS. WPS itu saya ulangi lagi, WPS itu adalah Welding Procedure Specification atau spesifikasi prosedur pengelasan bahasa Indonesia. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir adalah incomplete fusion. Nah, kalau misalnya tadi incomplete penetration adalah hasil lasan tidak tembus, kalau hasil las tidak melebur dengan benda kerjanya. Artinya apa? Ngelasnya nggak sampai pinggir. Jadi kayak contoh yang di depan tadi. Nah ini lasnya nggak sampai pinggir nih, masih kelihatan ujung besinya, kelihatan pinggir besinya. Kalau misalnya undercut, dia melengkung gitu pinggirnya, pinggirnya itu kayak kecoak atau kayak habis dicongkel gitu. Itu undercut. Oke, saya kembali lagi. Penyebab cacatnya sama, yaitu ampere terlalu kecil, sudutnya kurang tepat, dan ada kotoran. Nah ini, ada kotoran pada kampuh benda kerja. Biasanya kalau kita ngelas, itu kita pengennya ngelas lagi kan. Nah, jangan lupa terakhir dibersihkan. Kalau terakhir kan pakai dipukul ya. Tak 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 tak. Nah, jangan lupa setelah dipukul disikat besi, sikat kawat sampai kinclong, sampai bersih. Cara mencegahnya adalah sesuaikan ampere sesuai dengan di WPS dan sudut elektrodanya 70/80. Itu terhadap ini ya, terhadap tegak lurus ya. Kalau misalnya tegak lurus seperti ini, 70/80 seperti ini. Yang ketiga, ini tadi, bersihkan kampuh dengan power brush atau wire brush. Nah, di sini ada yang tahu nggak power brush itu apa? Mas Hafiz, Mas Ginta udah tahu power brush itu apa? Udah pernah lihat? Saya nggak tahu, Pak. Ya? Saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya, oke. Saya jelasin, nanti nggak kebayang sih. Jadi power brush itu adalah, tahu mesin giring tangan? Ya,
mesin kilat tangan, tapi mata gerindanya itu sikat kawat. Ya, simpel. Namanya power brush. Oke. Sampai sini, tiga cacat pengelasan yang sering muncul pada hasil pengelasan. Ada yang mau bertanya? Yang dari Zoom dulu, ada yang mau bertanya? Pak, Ya, kenapa sih harus dibersihin dulu gitu? Kenapa nggak bersihnya itu nunggu nanti kalau udah kelar semua untuk ngelasnya gitu? baik. Oke, gini. Kalau misalnya kita nggak bersihin dulu ya, misalnya kita habis ngelas, terus langsung ngelas lagi. Artinya adalah kotoran pengelasan sebelumnya itu tertimpa di pengelasan sesudahnya. Nah, berarti ada kotoran. Nah, biasanya dalam pengujian hasil pengelasan itu bagus atau enggak, selain dilihat di visualnya, di luar ya, biasanya ada namanya bending test. Bending test itu adalah hasil benda kerja ditekuk. Kalau misalnya retak, itu gagal. Nah, faktor penyebab retak itu ada macam-macam, tapi yang paling sering itu adalah ada kotoran di dalam. Nah, itu. Jadi kotoran sedikit maupun cuma 1 mili, 2 mili, kalau misalnya masih kelihatan di dalam, pas kita bending retak itu gagal. Harus diulang. Itu, Mas. Udah kebayang? Nggak kebayang ya? Karena belum lihat barangnya. Ya, nanti kalau misalnya nanti ada pengujian, itu namanya pengujian destructive test atau tes merusak. Itu nanti ada setelah misalnya visualnya bagus, terus kita coba kita tekuk. Nah, itu bagus atau enggak. Baik, Mas Hafiz, bagus jawab pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau nanya lagi dong, Pak. Yuk. Kan bukannya kalau misalnya kita melakukan pengelasan itu, berarti kotorannya juga bakal ikut melebur kan? Seharusnya kan ikut melebur juga, Pak. Kadang-kadang ada yang enggak, ada yang iya, Mas. Contoh kalau misalnya walaupun kita kalau emang lebur, cuma kadang-kadang kalau misalnya kita melas di boiler gitu ya, itu jadi gini. Kadang-kadang welder itu manusia ya. Dia kadang-kadang suka pakai pakai cincin gitu ya. Suka pakai cincin atau kadang-kadang pakai pakai gelang yang kecil-kecil. Nanti kalau misalnya gelang walaupun bisa dibersihin, cuma kadang-kadang nggak sengaja ke bawah ke dalam, itu kadang-kadang ada yang nggak ngelebur, Mas. Contoh, saya pernah nemu misalnya kuningan. Kuningan itu rupanya pada saat dia ngelas SMAW itu nggak ngelebur, Mas. Masih di dalam. Walaupun cuma ya elah 3 mili atau 4 mili. Cuma itu pas di bending itu kelihatan kuning-kuning, Mas. Oke, paling gitu aja. Oke, makasih Mas. Bagus, Mas. Tadi Mas Galuh mau Mas Galuh nih. Ya, Mas Galuh mau nanya? Enggak, Pak. Pencet, Pak. Maaf. Oke, ya, pencet rupanya. Oke. Oke, yang depan cukup? Oke, kalau misalnya cukup, saya lanjutkan ya. Nah, kesimpulannya adalah cacat adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat kebertimaan. Jenis cacat ada 2, yaitu cacat las internal dan cacat las visual. Macam las yang umumnya ditemui pada hasil pengelasan 3G up. 3G up itu ini benda kerjanya, terus kita ngelas dari bawah sampai ke atas. 3G. 3G artinya vertikal, up berarti dari bawah ke atas. Garis miring PF. 3G up itu dalam bahasa Amerika. Kalau PF itu dalam standar Eropa. Ada 3 yaitu undercut, incomplete penetration, dan incomplete fusion. Nah, tadi kan ada 3. Sekarang saya coba mau ngetes nih. Dari Mas Ginta dulu deh. Mas Ginta ini kira-kira ini cacat las apa ya? Ada 3, undercut, incomplete penetration, incomplete fusion. Yang mana?
undercut Pak. Undercut. Oke, alasannya kenapa? Alasannya? Karena itu Pak, masih ada bintik-bintiknya Pak samping kanan kirinya itu. Oh, gitu. Baiklah. Oke. Oke, saya lurusin ya. Kalau bintik-bintik itu namanya spatter, Mas. Itu biasanya kalau ngelasnya agak liar gitu, jadi apa namanya percikannya keluar. Oke. Ada lagi yang mau menjawab selain Mas Ginta? Ini kira-kira apa ini? Oke, saya lanjutin ya. Ini namanya incomplete fusion. Kenapa incomplete fusion? Karena bisa kalian lihat ini pinggirnya masih coklat nih. Kata nggak yang depan? Pinggir masih coklat. Kalau misalnya hasil lasannya yang baik itu dia kemakan nih. Kayak di tengah, ini kan ada kayak gunung di sini ya. Nah itu hasil yang baik. Cuma di sebelahnya itu masih lurus tuh, nggak ada gunungnya. Oke, lanjut. Nah ini dia, ini gampang nih. Coba Mas, siapa yang mau jawab? Ini cacat las apa? Yang depan udah mau jawab nih. Ada yang mau jawab? Mas Galuh mungkin mau jawab? Oke, yang di depan kira-kira ini catat apa? Position, Pak. Oke, yang Mas tadi siapa yang jawab tadi ya? Oke, saya lurusin ya. Ini namanya cacat undercut. Betul. Kelihatan ya? Apa namanya? Kayak gerigi gitu ya. Beda ya, kalau yang incomplete fusion, pinggirnya masih mulus, lurus. Cuma kalau yang undercut, itu pinggirnya itu bergerigi, rata. Oke, incomplete fusion udah, undercut udah. Nah, ini pasti tahu dong ini apa. Ada yang mau jawab? Mbak Anggi mungkin mau jawab? Oke, yang depan. Apa ini? Ya, benar. Incomplete penetration. Karena ini dibalik ya, dari belakang. Nah, kalau dari belakang, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia Jadi kalau misalnya dalam dunia pengawasan, itu ada, biasanya kita pakai kampu V. Kampunya seperti ini bentuknya. Nah, ini yang cap, terus yang bawah yang root. Nah, itu kalau misalnya kita balik, kalau hasil pengawasan nggak nembus seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau coba, silakan Mas. Kalau misalnya yang mau yang pakai HP nggak apa-apa, nanti aja. Ini bahan ini kan saya sharing di Google Classroom. Cuma yang sekarang nih, yang lagi pakai komputer, yang pakai HP, coba kalian masuk ke Quizzes, joinmyquiz.com, habis itu masukin kodenya. Ini soalnya ada 5, masing-masing soal 20 detik. Kalau misalnya pakai komputer, kan HP-nya ngeluh tuh. Atau misalnya pakai komputer, mau multitasking, silakan. Saya tunggu sampai 13.50. Kalau ada yang mau nyoba, silakan. Udah masuk? Udah. Oke. Nggak ada gangguin deh. Nggak usah. Oke.
Udah, dapat berapa? Wih, mantap. Oke. Tadi kegampangan ya soalnya ya. Ya memang sengaja. Karena kan kalau misalnya nanti nggak ada di paparan kan dapatnya apa nggak ngerti gitu. Karena kan kalau standarnya kami instruktur apa yang kita jelasin itulah apa soalnya. Saya bukan guru, saya bukan dosen. Kalau guru sama dosen kan kita anggapannya siswa tuh apa baca buku kan. Kalau kita nggak, apa yang kita jelasin itu yang kita tanyain. Udah mas? Berapa? Oh iya, sip. Alhamdulillah. Yang di Zoom udah nyoba? Atau belum? Ya, nanti ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, dapat berapa Mas Haris? Dapat berapa Mas? Belum siapa ini baru nyoba. Oh ya, oke. Nanti kalau habis ini ya, habis paparan ya. Nanti kalau bisa habis paparan, nanti bisa dikerjakan. Nah, oke. Itu kuisnya. Nah, ini bagi teman-teman. Mohon perhatiannya. Nah, ini sebagai tambahan. Jadi gini, pada cacat pengelasan itu ada banyak macamnya. Nggak cuma 3, itu sekitar ada 20-an cacat pengelasan. Nah, di sini yang tidak saya jelaskan, mohon saya harap pada teman-teman untuk buat rangkuman dari berbagai sumber mengenai macam-macam cacat atau belief defect yang tidak dibahas hari ini. Minimal 1 halaman penuh A4, maksimal 2 halaman penuh A4. Tolong tugas dibuat di softcopy PDF, dikumpulkan maksimal tanggal 10 Maret pukul 12 siang. WB masukkan ke Google Classroom. Bagi yang mau diketik silakan, nggak apa-apa. Nanti bikin PDF, masukin ke Google Classroom. Kalau misalnya yang nggak punya laptop, boleh ditulis tangan, terus difoto, jadiin PDF, masukin ke Google Classroom, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Terserah mau dari mana, dari berbagai sumber, mau dari internet atau misalnya kan saya udah share di Google Classroom itu ininya apa namanya standarnya itu nanti bisa dibuka, nanti dilihat aja dari situ. Oh, cacat las tuh ada banyak loh, misalnya apa sputter, hard strike, overlap, tuh silakan. Dari Zoom ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Ya, gimana? Terserah. Tapi minim kalau bisa ada definisinya apa, karena apa penyebabnya, terus cara ngatasinnya kayak apa. Itu biasanya kalau cacat pengawasan kayak gitu. Apa, kenapa, dan gimana cara ngatasinnya. Oke, dari Zoom cukup ya. Nanti materi ini ada di Google Classroom yang saya masukin linknya. Nanti bisa diakses. Oke? Kalau tidak ada, saya cukupkan Zoom hari ini sesuai dengan janji saya dari jam 1 sampai jam 2. Di jam saya 13.52. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, walaupun harusnya libur ya Pak ya, kalau yang foto ya. Ya, tapi terima kasih kepada teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri, mohon yang belum on videonya di-on-kan karena akan saya screenshot. Nah, Mas Ridwan masih ini ya, masih di jalan ya? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Ya, respon ya, kan? Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Baik, itu aja dari saya.
Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan dan tugasnya juga dikerjakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Silakan.